Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Kristus menyertai kita sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu yang kami terima hingga saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Dan sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami selalu menghormati firman-Mu, sehingga kami bersedia untuk meninggalkan kegiatan-kegiatan kami yang lain untuk bersekutu dengan Engkau. Berkati hamba-Mu yang akan menaburkan, berkati juga ibu-ibu yang akan mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita orang beriman hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, melakukan semua kegiatan kita dan hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, sementara kita masih terus mempertahankan iman kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, pasal yang ke-27 ayat 20 hingga ayat 37. Ini agak panjang, saya baca dengan cepat saja. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, 'Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat.' Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, 'Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya.' Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa." Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sering sekali kita keliru mengerti kata beriman itu. Saya mulai dengan satu ilustrasi yang pernah saya dengarkan langsung. Ada kelompok PA di antara kita. Mereka PA di tempat terbuka, jadi tidak ada tempat teduhnya langsung.
Lalu sudah sedikit mendung. Waktu mendung, salah satu orang dari antara mereka berkata, marilah pindah supaya kita nanti jangan terganggu. Tapi ada seorang yang begitu semangat, dia berkata, jangan takut, kita harus beriman. Tuhan akan memberikan kita perlindungannya. Kira-kira begitulah cerita itu. Ternyata hujan dan terpaksa mereka harus pergi ke tempat berteduh. Lalu anak yang tadi yang berkata, mari pindah, lalu berkata, iya beriman, tapi harus berhikmat. Kira-kira begitu. Masih banyak di antara kita mendefinisikan beriman secara demikian. Seakan-akan hikmat dan iman itu berbenturan. Nah, di dalam bacaan kita ini, Kisah Para Rasul pasal 27 ini, kita diajari kombinasi di antaranya yang tidak perlu kita benturkan, justru harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi beriman itu bukan melompat ke tempat gelap tanpa pernah menggunakan pikiran. Nah, salah seorang hamba Tuhan berkata itu namanya beriman kepada iman. Jadi kita ini bukan beriman kepada iman kita, tetapi kita beriman kepada siapa? Allah yang dengan penuh kuasa. Beriman kepada Allah yang penuh dengan kasih. Beriman kepada siapa? Allah yang penuh dengan hikmat. Beriman kepada siapa? Allah yang tetap sampai saat ini dan selama-lamanya menuntun umat yang dikasihi. Kepada itulah kita beriman. Jadi kalau Allah itu mampu melakukan segala sesuatu, memang kita harus beriman. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi ketidakmustahilan Tuhan itu, apakah itu semua harus sesuai dengan maksud kita? Tidak. Dia juga Allah yang menuntun. Dia juga Allah yang berhikmat. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita, maka diberi petunjuk. Coba kita perhatikan ya ayat-ayat ini. Sebenarnya mereka bisa selamat sedari dulu. Sekiranya mereka mau menuruti nasihat Paulus, jangan kita berlayar. Nah, dalam hal ini saya berikan singkat saja ini, tapi karena bukan ini yang saya ingin tonjolkan, memang kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Kita perlu hamba-hamba Tuhan yang sungguh mendengar suara Tuhan. Lalu kita boleh bersama-sama mendukung hamba Tuhan seperti itu. Yang kedua, akhirnya mereka sudah terdampar di laut. Sudah 14 hari terombang-ambing. Paulus mendengarkan lagi suara dari Tuhan melalui malaikatnya. Isinya seperti yang tadi yang dikatakan oleh Paulus, saudara-saudaraku, aku telah mendengarkan suara Tuhan melalui malaikat. Yang dikatakan di situ, tidak satu pun yang akan celaka dari penghuni kapal ini. Jadi tidak satu pun penghuni kapal itu yang akan celaka. Nah, namun dia katakan itu ayat 25, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan malaikat itu kepadaku. Apa itu? Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi itu sudah dikatakan oleh malaikat. Lalu langsung saja setelah dikatakan itu, ayat 26, ada syaratnya. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Perhatikanlah kombinasi itu. Jadi kombinasinya, bukan benturannya. Jadi jangan dikatakan, oh Tuhan sudah mengatakan kita akan selamat, apapun yang terjadi pasti akan selamat. Tidak, Paulus katakan kita harus mendamparkan. Mendamparkan apa? Kapal ini. Jadi ada syarat. Mereka pasti akan selamat, tapi kita harus mendamparkan. Sekali lagi jangan dibenturkan. Tuhan memberikan janji kepada kita, tapi ada syarat-syarat petunjuk hidup kita. Ini dalam bentuk yang umum dulu ya, bentuk umum dulu.
Kamu akan terberkati oleh Tuhan. Tapi lakukanlah firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jadi 10 orang rebah di sebelah kiri dan kananku, tapi aku akan tetap. Iya, itu janji Tuhan yang kekal. Tetapi dikatakan oleh Tuhan, ikuti, turuti perintah Tuhan. Secara khusus seperti ini. Ada petunjuk khusus, maka saya sebelum melanjutkan ini, memang itulah kelebihan kita, anak-anak Tuhan. Kita dapat meminta kepada Bapa kita. Maka sampai saat ini, tidak ada di antara kita ibu-ibu yang tidak selalu melipat tangannya untuk berdoa. Pagi hari mintalah petunjuk dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan hari ini? Setelah menyembah, bersyukur, minta petunjuk supaya Tuhan memberikan petunjuknya kepadamu. Sama seperti Paulus, kalau saat itu jelas memang malaikat yang memberikan. Tetapi apakah saat ini kita masih dapat mendengarkan suara demikian? Tuhan menjanjikan, mintalah, minta. Nah, saya tidak akan lebih banyak di sini karena saya ingin bagaimana kita mentaati, melakukan hidup kita yang sudah kita pikirkan dengan baik. Itu adalah cara kita beriman kepada Tuhan. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemudian setelah diberikan bahwa mereka akan selamat, lalu Paulus katakan, namun kita harus mendamparkan. Lihat itu syaratnya. Ada lagi beberapa hal. Itu para anak-anak kapal ingin melarikan diri. Lalu Paulus katakan, mereka memang pura-pura ya, menduga, pura-pura. Lalu skoci-skocinya sudah dilemparkan untuk melarikan diri. Skoci itu sejenis pelampung ya, untuk melarikan diri. Tapi Paulus lihat, itu kalau mereka itu melarikan diri akan mati, akan binasa. Tetapi mereka harus tetap di kapal ini. Lihat, jadi ada syaratnya. Janji Tuhan itu tidak batal, bahwa semua orang 127 tadi, 127 itu pasti selamat. Tapi apa yang dikatakan? Mereka harus tetap di kapal itu. Saya langsung ke ujungnya saja. Rupanya mereka selamat sampai. Tetapi semua mereka ada di kapal itu tidak ada yang melarikan diri. Mereka mendamparkan kapalnya. Ada satu lagi itu di dalam ayat yang ke-34. Saya mulai dari 33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Lihat. Paulus berkata bahwa mereka harus makan. Jadi yang tadi mendamparkan kapal, kemudian mereka harus tetap ada di kapal itu. Beberapa penafsir berkata kemungkinan itu adalah juga perkataan langsung daripada malaikat itu. Sekalipun tidak ada tertulis ya. Tapi dari kira-kira dari ilmu perkapalan, apa benar terus menerus di kapal itu, itulah jalan selamat. Apakah itu karena pengetahuan Paulus? Tidak begitu, kita tidak akan diskusikan di sini. Tapi saya ingin mengatakan, memang seperti yang pertama tadi, perlu petunjuk khusus dari Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita ini, apa yang akan kuambil ya? Saya pernah kehilangan kunci, baru saya berdoa, Tuhan apakah saya harus langsung membuatnya? Karena kalau saya membuat nanti itu lemarinya pasti akan ada rusaknya dan sedikit akan kurang bagus. Lalu ketika saya lewat dari tukang kunci, seperti Tuhan katakan jangan dulu. Ya betul lah, saya kembali ke rumah. Rupanya memang dia tercampak di salah satu sudut kunci itu. Jadi apakah ada petunjuk Tuhan seperti ini? Saya yakin itu kita perlu untuk terus lebih dekat kepada Tuhan dengan itu. Tapi saya tidak akan jauh membicarakan ini. Saya akan membicarakan tentang makan ini.
Tentang makan ini jelas sekali, itu adalah pengetahuan umum. Pengetahuan yang sudah diketahui semua orang, kalau kita tidak makan ya mati. Lalu Paulus juga memakai itu. Untuk keselamatan mereka, kamu harus makan supaya kamu selamat. Lalu mereka akhirnya makan dan mereka akhirnya bergembira, hati mereka itu membuat bersukacita mereka itu. Itulah yang membuat mereka selamat. Saya ingin mengatakan kepada kita, jangan sering kita membenturkan seperti yang tadi. Perihal ini sangat relevan dengan keadaan kita sekarang dalam keadaan pandemi ini. Kalau Tuhan berkata bahwa Dia akan melindungi kita, iya. Tapi adakah syarat-syarat yang harus terus kita lakukan? Iya juga. Ada beberapa penelitian yang sudah jelas-jelas diteliti oleh para ahlinya, bahwa kita ini tidak boleh banyak berkumpul-kumpul dalam waktu yang lama, dalam ruangan yang sempit. Harus memakai masker, harus sering-sering cuci tangan. Itu sudah dibuktikan. Ada sebuah penelitian, saya tidak dibuat metodologinya bagaimana, tetapi kalau orang yang sakit, yang sudah kena, yang terpapar COVID, memakai masker, dan sekalipun dia bersin misalnya, itu sudah banyak tertampung di maskernya itu. Jadi 70% orang-orang di sekitarnya itu aman. Bagaimana kalau orang sakit tidak memakai masker, lalu orang yang sehat memakai masker? Itu pun ada juga terlindungi, tapi hanya 30%. Lalu kalau orang yang sakit pakai masker, yang sehat pakai masker, hampir bisa dikatakan akan selamat dua-duanya, kecuali karena sentuhan lagi ya. Itulah sebabnya perlu lagi kita cuci tangan, perlu lagi kita itu menjaga imun tubuh. Apakah dengan melakukan demikian maka kita digolongkan orang yang tak beriman? Kamu ini tidak taat dengan firman Tuhan, kamu ini tidak mengandalkan Tuhan, kamu sudah mengandalkan pikiran. Lihat, Paulus justru berkata, kamu harus makan untuk keselamatan. Ayat 13, karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatan. Jadi disinilah kombinasinya. Jangan dikatakan orang yang melakukan itu tidak beriman. Justru saya mengatakan itu adalah orang yang beriman. Karena hukum-hukum alam ini pun itu perlu begitu. Tuhan yang mengatur. Jadi kalau kamu melompat dari lantai 3 lalu jatuh, itu memang ada gravitasi. Tuhan yang membuat gravitasi itu. Maka alam ini sudah mengajar, jangan melompat dari lantai 3, mati. Jadi enggak apa-apa, Tuhan akan menahan saya. Dia yang menciptakan gravitasi dan dia sudah memberi petunjuk. Maka supaya kamu selamat, jangan lompat. Itulah yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Kalau orang bodoh, orang tidak berpengalaman melihat celaka, didatanginya celaka itu, lalu celakalah dia. Tetapi orang berhikmat akan menghindar dari celaka itu. Jadi orang beriman bukan berarti menjadi orang yang tanda kutip bodoh. Bukan ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Beberapa saat ketika COVID itu sudah datang di Indonesia ini, dulu kalau salaman lalu saya buat begini, maksud saya untuk mengajari jemaat, ada seorang ibu yang langsung saat itu menegur, jangan terlalu takut Pak, kita harus beriman, katanya. Saya tidak menjawab, tapi karena saya sudah banyak melihat ya, membaca bagaimana peristiwa di Italia, jadi bukan justru di Wuhan yang mengerikan. Di Italia, mereka begitu sepele, mereka masih berdansa, lalu kena, tidak mampu lagi rumah sakit menampung mereka, banyak yang mati dengan begitu mengganaskan. Demikian juga waktu yayasan kita membuat supaya pertemuan-pertemuan ibadah raya kita cancel dulu. Ada juga yang langsung menjapri saya, mengechat saya, kenapa Pak harus ditutup? Justru sebenarnya dalam keadaan seperti ini kita harus berkumpul untuk berdoa.
bukan justru seperti ini. Inilah yang salah. Saya terus terang tidak jawab, dan karena saya sudah tahu ini berbeda, maka tetap keputusan itu kita buat. Dan lalu ini yang mau saya katakan. Mengapa bahwa orang beriman itu harus juga melakukan semua protokoler itu? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, janganlah kita ini melompat ke satu jurang tanpa pernah tahu apa yang terjadi seperti itu, dan itu kita katakan iman. Tidak. Tuhan mengajarkan kita melalui nats ini bahwa Paulus memang sudah dijanjikan keselamatan, tapi dia dikatakan lakukan ini, harus mendamparkan kapalnya ke salah satu pulau, semua penghuninya harus tetap di dalam kapal, lalu harus makan supaya mereka bisa selamat. Jadi bisakah kita selamat dalam hal ini? Bisa. Mari kita turuti semua protokoler dari kesehatan itu. Satu lagi, ada orang berkata, saya sehat kok. Lalu dia berkata, kemungkinan mati kena COVID kecil kok. Kita tahu karena COVID ini negara kita sudah hampir resesi. Dana yang dibuat digelontorkan untuk itu sangat banyak. Banyak negara, Singapura, Inggris sudah kena resesi. Apakah kita tidak bertanggung jawab untuk turut serta menyetop atau mengurangi penularan ini? Jadi jangan ego sendiri. Aku nggak apa-apa kok, nggak tahan kok. Sekarang sudah dirubah namanya. Tapi istilah ini masih jauh lebih populer di antara kita. Itu OTG, orang tanpa gejala. Ibu-ibu barangkali kena, lalu ibu-ibu bawa ke rumah. Kenalah satu rumah. Ibu-ibu bisa sehat tanpa gejala pun. Tapi ada teman-teman kita yang kena. Lalu teruslah menerus ini akan kita menjadi bergumul. Dapatkah kita sebagai orang beriman berkata, aku mau turut memutus mata rantai ini dengan disiplin. Tidak perlu berkumpul dulu. Jadi sementara ini memakai masker selalu, menjaga, mencuci tangan, itu saja. Jagalah imunmu supaya kamu jangan kena, lalu masih terus berlanjut. Jadi kan begini. Jadi yang satu kena kedua, yang dua ini kena keempat, dan begitulah menjalan. Jadi kalau kita stop sekarang, tidak ada lagi tempat virus itu hinggap, yaitu tubuh manusia. Selesai sebenarnya. Jadi jangan hanya karena mementingkan diri, nggak usahlah takut itu, nggak usahlah. Kita sudah menjadi turut penyebar daripada virus ini. Lakukanlah dengan hikmat apa yang harus kamu lakukan di dunia ini. Tidak sedikit pun mengurangi bahwa kamu orang beriman. Saya akhiri di ayat 27 tadi. Ayat 37 maksud saya. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. 276 jiwa. Dan kalau kita ikuti akhirnya, sebanyak 276 jiwa itu semua selamat. Tanpa kecuali. Apa yang menjadi penyebabnya? Tuhan menjanjikan penyertaan. Tapi mereka juga taat dengan apa yang sudah dikatakan oleh Paulus. Kiranya kita menjadi orang-orang beriman yang penuh kasih kepada orang lain juga, sementara kita juga turut memutus rantai penularan dari COVID ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa menutup khotbah ini sekaligus menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami sebagai orang-orang beriman untuk boleh menggunakan semua hikmat yang ada pada kami. Dan tidak ada tuduhan dalam hati kami ketika kami melakukan dengan bijaksana bahwa itu bukanlah orang beriman. Kami mendengar dan melihat dengan jelas sekali pimpinan Tuhan kepada Paulus
bahwa mereka tidak akan ada yang binasa, namun syarat-syaratnya mereka lakukan dengan setia. Maka benar, hanya kapal itulah yang akhirnya hancur, sementara semua mereka yang ada di dalam kapal itu diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan untuk pembelajaran iman ini kepada kami. Berkatilah semua ibu-ibu kami ini. Bahkan kami menjadi agen daripada pemutus rantai COVID ini. Kami juga berdoa untuk semua rangkaian acara ini. Persembahan yang sudah kami persembahkan dan masih akan kami persembahkan, berkatilah itu ya Tuhan, dan biarlah Engkau memberkati hidup kami dan usaha kami, supaya semua tetap di dalam perlindungan Tuhan. Kami akan menyudahi ibadah ini, namun kasih dan anugerah-Mu akan selalu menyertai kami. Kasih karunia yang daripada Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya akan menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya Kristus menyertai kita sekalian. Sampai bertemu minggu depan. Amin.